Sahabat inspirasi, kini kita ikuti Halaqah Maghrib yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Munir yang dipersembahkan oleh Breakers Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat inspirasi, penyimak Halaqah Maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji beserta syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana di kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat barokah yang dimana kita rasakan pada hari ini, yang mudah-mudahan kita di kesempatan yang mulia ini Allah berikan kita faqih, pemahaman, diberikan keberkahan sehingga kita dapat memahami semua ilmu yang dapat kita pelajari pada hari ini. Salat beriring salam tak lupa juga kita kirimkan kepada pucuk junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita banyak berselawat terhadap beliau, kita pun diakui umatnya yang setia akan mendapatkan syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat inspirasi, penyimak Halaqah Maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan suci. Suci dalam artian tanpa dosa. Tanpa dosa. Maknanya adalah setiap yang dilahirkan tidak ada dosa sama sekali. Dalam bahasa Arab disebut dengan fitrah. Kemudian makna kedua, bukan hanya suci, namun bertauhid. Artinya mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya setiap yang dilahirkan tersebut semuanya memiliki keyakinan satu. Apa itu? La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Sahabat inspirasi, penyimak Halaqah Maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, teladan yang mulia, telah memberikan suatu peringatan kepada kita agar seorang anak manusia, khususnya kita, menjaga baik-baik tentang kefitrahan tersebut. Ya, menjaga kesucian itu sendiri, karena sejatinya kita sudah suci. Ya, yaitu dengan cara banyaklah melakukan hal-hal yang membuat Allah sayang pada kita, sehingga kita banyak mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita pun banyak beribadah kepadanya dengan bersungguh-sungguh, sehingga kita pun dihadiahi oleh Allah dengan syurganya, dengan syurganya. Jagalah tauhid, jangan pernah mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat inspirasi, oleh karenanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberikan pesan khusus dalam sebuah hadis yang sangat mulia. Apa hadisnya? Hadisnya disampaikan oleh Imam Muslim, nomor hadis 458, diriwayatkan oleh Abu Hurairah Abdurrahman Ad-Dausi, sahabat mulia Rasulullah. Hadisnya saya bacakan. Hadis ini saya jumpai dalam ringkas singkat di Pokok-Pokok Ilmu Tauhid edisi kelima. Hadisnya adalah An Abi Hurairah annahu kana yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai padanya, bahwa beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma mim mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia, ya, dalam bahasa yang sangat ringkas, setiap bayi yang dilahirkan ke dunia itu dalam keadaan fitrah.
Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan apa? Menjadikan kemana seorang tersebut dilahirkan akan menjadi apa? Meninggal sebagai apa? Apakah sebagai orang yang muslim? Apakah dia jadi orang muslim namun dia berlumuran dosa atau keluar dari Islam tersebut? Ya. Kedua orang tuanya lah yang akan merubahnya menjadi apa? Yuhawidanihi Yahudi, wa yunassiranihi Nasrani, wa yumajjisanihi Majusi. Kama tuntajul bahimatu bahimatan jama'a hal tuhissuna fiha min jad'a. Sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat, apakah kalian merasakan adanya cacat? Summa yaqulu Abu Hurairah wa qara'u in syi'tum. Yang Abu Hurairah bacakan ini dalam surah Luqman ayat yang ke-30. Bunyi ayatnya adalah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Ayatnya berbunyi, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrah itu. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 458. Faedah-faedah yang dapat kita ambil pada hadis ini. Yang pertama, sesuai dengan ayat Al-A'raf yang ke-172 surah ke-7 menjelaskan bahwa bantahan orang-orang yang mengatakan bahwa anak ini dia hanya kosong saja, artinya dia tidak memiliki agama. Atau bahkan ada lagi yang mengatakan bahwa anak ini seperti hal-halnya masih barang kosong yang perlu diisi, ya. Jadi dia tidak memiliki apa-apa. Ini ayatnya seketika Allah Subhanahu wa taala berfirman pada anak Adam. Pada anak Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ruh yang belum dimasukkan ke dalam jasad. Ya. Apa dialognya? Alastu bi rabbikum, apakah kalian mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu? Terus mereka mengatakan bala syahidna. Ya. Bala syahidna. Benar engkau adalah Tuhan kami. Dan ayatnya melanjutkan hal yang demikian itu agar kalian tidak mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang lengah. Baik. Sahabat inspirasi penyimak Halaqah Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pentingnya kedua orang tua untuk menjaga ketauhidan anak-anaknya. Pentingnya kedua orang tua menjaga agar murni anak tersebut mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah Subhanahu wa taala kisahkan cara mendidik anak yang Islami. Contohnya dari orang soleh yang bernama Luqmanul Hakim, diabadikan dalam surah Luqman surah ke-31 di ayat yang ke-12 sampai dengan seterusnya, mengatakan bahwa di ayat yang ke-13-nya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Pendidikan seperti ini adalah pendidikan yang sangat jarang, bahkan sudah mustahil kita temukan. Sudah sulit, ya, bukan hanya mustahil, sudah sulit kita temukan. Justru anak-anak tersebut setelah dia lahir malah diperkenalkan ke dunia luar. Anak-anak itu lahir malah diperkenalkan pada hal-hal yang tak bermanfaat, sehingga itu akan merubah sifat tauhidnya. Ya. Jadi pelajaran untuk semuanya bahwa bukan berarti anak tersebut tidak mengetahui bahwa dia telah bertauhid, namun ia sengaja dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan peranan untuk mengingatkan bahwa oh ya, kita ini sudah bertauhid loh. Kita ini sudah bersaksi loh bahwa tidak ada ilah yang disembah selain Allah. Siapa lagi kalau bukan kita sebagai kedua orang tua. Nah, pendidikan yang paling utama yang diajarkan adalah meningkatkan ketauhidan, ya, dengan cara apa? Yaitu janganlah memperserikatkan Allah
dengan apapun. Inna syirka la zulmun azim, bahwa kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar, merugikan individualisme sendiri atau merugikan orang lain. Sahabat inspirasi, dalam hal ini ada dua hal yang diajarkan oleh Luqman kepada kita semua. Yang pertama, seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Yang kedua adalah seseorang yang telah keluar dari tauhidnya oleh dirinya sendiri karena dia tidak mau mendengarkan pengarahan, peringatan. Kemudian karena orang tuanya, artinya orang tuanya ini sudah bertauhid, maka dia itu adalah sangat rugi, rugi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengatakan bahwa wa huwa fil akhirati minal khasirin, orang-orang ini rugi di akhirat, tidak mendapatkan apa-apa. Tempatnya di mana lagi kalau bukan di neraka. Dua faedah yang kita dapatkan pada ayat ini adalah hendaknya menjadi teladan dan pelajaran bagi calon kedua orang tua, ya, atau yang saat ini sudah memiliki anak, agar jangan pernah ada kata menyerah ataupun kata terlambat untuk mendidik seorang anak sehingga anak tersebut mau dibawa kemana. Apakah mau dibawa ke surga atau mau dibawa ke neraka. Oleh karenanya peranan orang tua itu begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang bertanggung jawab bagaimana seorang anak manusia itu akan mempertanggungjawabkan perbuatan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di akhirat nanti tidak ada yang dapat membela lagi. Orang tua tidak dapat membela anaknya, anaknya pun tidak dapat membawa pembelaan terhadap orang tuanya. Saya lanjutkan, fa'abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumajjisanihi. Kelalaian orang tua saat ini, ya, meskipun dia muslim, meskipun dia mengaku Islam, artinya dia tidak dapat mengontrol sesuatu hal yang diberikan kepada seorang anak sehingga anak tersebut sudah terlanjur mengikutinya. Apa maksudnya? Di saat anak ini masih kecil sudah diperlihatkan oleh hal-hal yang tidak masuk akal. Dia tidak diajarkan untuk memperkokoh tauhidnya, artinya dia tidak diajarkan untuk mempelajari Al-Quran. Dia tidak diperdengarkan hal-hal yang baik, namun dia sudah diperlihatkan hal-hal yang berbentuk kemunkaran. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Ini belum berlaku, ya. Belum lagi orang-orang yang non-muslim misalnya. Belum lagi orang-orang yang non-muslim. Itu lebih parah lagi, gitu ya. Dan tentunya dalam konsep agama sendiri, kalau orang yang muslim, orang yang non-muslim itu masih bisa kita anggapkan wajar karena memang dia tidak mengetahuinya. Ya, karena dari keturunan sampailah saat ini. Namun sekehendaknya di saat seorang anak tersebut sudah mengetahui hakikat agama yang benar, maka dia mendakwahkan kepada agama yang benar kepada kedua orang tuanya yang tidak mengetahui, karena itu sudah dari buyut-buyutnya yang telah mengajarkan akan hal itu. Sahabat inspirasi, tidak ada suatu nabi dan rasul pun diutus melainkan untuk menyebarkan tauhid. Rasulullah SAW sebagai penutup Islam, artinya penyempurna, ini yang diajarkan cuma satu, tauhid. Mengesahkan Allah, mengakui bahwa tidak ada ilah yang disembah selain Allah. Ya. Nah, sahabat inspirasi, dalam hal ini perlu kita ambil faedah juga. Di antaranya adalah berusahalah memberikan teladan yang terbaik bagi seorang anak. Khususnya anak-anak yang belum mengetahui apapun, ajarkanlah keteladanan sehingga dia akan membekas dan menjadi pelajarannya nanti. Banyak ya kita temukan orang tua yang mengeluh, mengapa anak saya sudah nakal, mengapa anak saya pun seketika udah gede dia berubah keyakinannya. Kita telaah dulu lah apa yang diajarkan oleh orang tua semasa dia kecil, apa yang telah diperlihatkan. Dan pernah nggak kita berpikir bahwa
berkonsep dalam kehidupan, kalau anak saya sudah lahir, saya akan perdengarkan Al-Quran. Itu salah satu, ini perkataan para ulama, bukan perkataan saya. Muhammad bin Ismail al-Bukhari saja, dia telah dikonsepkan oleh kedua orang tuanya, sehingga dia dapat mencatat hadis, meriwayatkan hadis. Pencatatan hadis, dia sudah mencatat hadis lebih dari 7.000 hadis. Dan menghafal hadis lebih dari 300.000 hadis. Itu merupakan konsep dari kedua orang tuanya. Ya, ayahnya seorang sufi dan ibunya adalah seorang muslimah yang begitu taat, sehingga terlahirlah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Apakah kita tidak mau anak kita menjadi orang besar? Bukan hanya orang besar, bukan hanya jadi diplomat saja, tapi menjadi agama yang terpercaya dan menjadi penguasa tersebut hanya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, yuk marilah kita sama-sama menjaga ketauhidan anak-anak atau yang sudah memiliki anak yang sudah gede, kita didik lagi sehingga anak tersebut menjadi orang-orang yang bermanfaat dan menjadi investasi yang berharga di akhirat nanti. Kemudian dilanjutkan, hadisnya adalah kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jada'a. Sebagaimana kalian melihat hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat, maka apakah kalian merasakan adanya cacat? Baik, ayat ini hadis ini mengkisahkan bahwa setiap yang dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan bertauhid, termasuk hewan itu sendiri. Hanya saja kita tidak mengetahuinya. Telah banyak riset mengemukakan bahwa bagaimana tauhidnya hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Dan ini jelas dalam surah An-Nur misalnya. Ya. Alam taro annallaha yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wat tayru saffat, ya. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa telah bertasbih, ya, burung-burung yang berterbangan di langit, ya, para malaikat, kemudian para hewan-hewan lainnya. Wa tasbihah, dan mereka bertasbih sesuai dengan ketentuannya. Artinya kita tidak mengetahui bagaimana dia tasbih, hanya Allah yang mengetahui. Ini bersifat umum. Kalau mereka saja bertauhid, mengakui Allah, hewan saja tidak berakal, tumbuhan saja tidak berakal, lalu bagaimana kita yang berakal? Lalu mengapa kita tidak bertauhid dan tidak berusaha untuk mengkokohkan tauhid kita? Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu membacakan sebuah ayat dalam surah Luqman ayat yang ke-30. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrahnya itu. Ya, artinya tidak ada sesuatu yang merubah kesucian fitrah orang tua tersebut, melainkan beberapa hal. Yang pertama, orang tuanya. Yang kedua, lingkungannya. Kedua hal ini saja sudah menjadi penyebab perubahan atas fitrah tersebut. Ini yang menjadi bantahan orang-orang sekuler dan liberal mengatakan bahwa perubahan itu bisa terjadi pada individualismenya. Mustahil. Allah sendiri yang mengatakan bahwa setiap yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan fitrah itu tidak akan pernah berubah, akan terjadi terus sampai dia meninggal nanti. Ya, akan ada terus, ya, sampai dia meninggal nanti. Baik, sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ambil kesimpulan yang sangat berharga. Yang pertama adalah hendaklah kita mengkonsep mau kemana kehidupan rumah tangga itu akan berlanjut, ya. Seorang kedua orang tua yang baru masih calon saja sudah diupayakan untuk bagaimana ia mengkonsepkan kehidupannya nanti. Anak itu mau dibawa kemana? Apa mau
dijadikan ulama, mau dijadikan diplomat namun diplomat Islam, mau dijadikan pemimpin namun pemimpinnya dia akan menggunakan kekuasaannya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, menegakkan yang hak, kemudian memusnahkan yang batil, ya. Itu tergantung pada kita semua, ya, sebagai calon ayah dan ibu. Yang kedua, setelah anak itu lahir, maka Allah dan Rasulnya sangat menganjurkan perkenalkanlah tauhid sejak dini, seperti yang saya jelaskan panjang lebar di atas. Sejak dini, bahkan para ulama salaf di saat anaknya belum lahir, dia mengusahakan mengkhatam Al-Quran berulang-ulang sampai dengan 9 bulan kehamilan. Seorang suami istri itu berperan aktif, ya, berperan aktif. Entah suaminya membaca ayat atau istrinya pun yang membaca ayat Quran tersebut, sehingga pas dia lahir anak tersebut sudah khatam Al-Quran, bahkan dia sudah memahami Al-Quran tersebut, ya. Yang ketiga, bahwa tidak ada sesuatu hal yang kita bawa ke akhirat nanti melainkan tauhid kita, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang kita bawa ke akhirat nanti melainkan apa? Melainkan fitrahnya kita, kesucian kita, ya. Oleh karenanya sangat merugilah wa huwa fil akhirati minal khasirin, orang-orang yang telah Allah izinkan terlahir ke dunia namun ia tak dapat menjaga fitrahnya. Kedua orang tua yang telah diberikan wewenang untuk memberikan keteladanan dan untuk menjelaskan tentang tauhid itu, ya, telah diberikan wewenang, sangat merugi. Bahkan itulah yang akan mendapatkan azab yang begitu besar. Sahabat inspirasi, penyimak Halaqah Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Halaqah Maghrib yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Munir. Semoga sahabat inspirasi mendapatkan manfaatnya. Amin amin ya robbal alamin.